Shalom, adik-adik SD Kristen Erin. Bagaimana kabarnya? Kami harap adik-adik yang ada di rumah baik-baik saja. Terus makanlah murahan dan kebaikan Tuhan. Saat hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya merenungkan firman Tuhan, kita akan memuji memuliakan nama Tuhan. Kita sama-sama menyanyikan pujian seperti pelangi di surga. Terima kasih Tuhan, kami sangat mengucap syukur pada saat hari ini memberi kesempatan buat kami untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah setiap firman-Mu ini Tuhan bisa menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami dan dapat memperbaharui setiap kehidupan kami Tuhan. Biarlah kehidupan kami semakin hari semakin baik Tuhan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan untuk urapi kehidupan kami semuanya tanpa terkecuali. Kami siap untuk menerima kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Haleluya adik-adik, kita sama-sama akan merenungkan kebenaran firman Tuhan pada saat hari ini. Biarlah kita sama-sama sebelumnya kita akan membaca kebenaran firman Tuhan di dalam Matius 13 ayat yang ke-47 sampai yang ke-52. Mari kita membacanya. Perumpamaan tentang pukat. Demikian pula kerajaan surga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai. Lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu, dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikianlah juga pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang yang jahat dari orang benar, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratap dan retak gigi. Mengertikah kamu semuanya itu? Mereka menjawab, ya, kami mengerti. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan surga itu seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaan. Amin. Nah, adik-adik, kita sangat bersyukur pada saat hari ini kita diajarkan untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan, di mana Yesus memperumpamakan kerajaan surga itu seperti pukat. Pukat yang dilabuhkan atau dibentangkan ke dalam lautan untuk menangkap banyak sekali ikan. Nah, ketika pukat itu sudah mendapatkan banyak ikan, maka pukat itu dibawanya, ditariknya ke tepi pantai. Orang ini memilih ikan-ikan yang didapatkannya, memisahkan dari ikan-ikan yang baik. Mereka kumpulkan dan mereka bisa membawa pulang. Tetapi ikan-ikan yang buruk ia kumpulkan dan ia buang.
Nah, demikian pada akhir zaman nanti adik-adik. Ketika kehidupan kita sudah melakukan hal-hal yang baik atau hal-hal yang jahat, ketika kedatangan Tuhan yang kedua kalinya, kita akan dipisahkan dari orang-orang yang baik dan orang-orang yang jahat. Tetapi ukuran Allah, ukuran kebaikan menurut Allah itu sangat berbeda dengan ukuran manusia. Ukuran Allah yaitu kita melakukan segala kehendak Allah. Ketika kita sudah bisa melakukan kehendak Allah atau ukuran dari Allah kebaikan itu, kita melakukan ukuran kehendak manusia. Contohnya kehendak Allah yaitu mengasihi. Ada dua jenis mengasihi adik-adik, yaitu yang pertama mengasihi Allah dan yang kedua mengasihi sesama. Mengasihi Allah itu dengan cara bagaimana? Dengan sepenuh kehidupan kita, tubuh, jiwa, roh kita. Kita harus serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Kita melayani Tuhan. Kita berpengharapan kepada Tuhan. Dan yang kedua, yaitu mengasihi sesama kita, seperti mengasihi diri kita sendiri. Nah, adik-adik, ketika kita mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri, bagaimana caranya? Kita tidak mau disakiti, kita tidak mau dilukai. Demikian kita juga pada semua orang, ke sesama kita. Ke siapa saja? Orang tua, guru, teman-teman kita, dan masih banyak lagi. Mungkin adik, kakak, ya kan? Nah, adik-adik, jangan pernah sakiti mereka, karena kita pun tidak mau disakiti. Karena perintah Tuhan itu apa tadi? Kasih kepada sesama kita seperti siapa? Seperti diri kita sendiri. Kalau kita tidak mau diperlakukan demikian, kita jangan perlakukan seperti itu pada orang lain. Kira-kira yang menjadi pertanyaannya, kita sudah melakukan hal itu atau belum? Kalau sudah melakukannya, puji Tuhan. Kalau belum, mari kita saling mengingatkan satu dengan yang lain, agar kita bisa mengampuni, bisa mengasihi seperti yang Tuhan mau. Jadi adik-adik, renungan kita saat hari ini begitu luar biasa. Ketika kita sudah melakukan kehendak Tuhan, yaitu melakukan kebaikan, pasti kita akan dikumpulkan oleh Tuhan. Dan kita akan dibawanya ke dalam kerajaan surga. Dan ketika kita tidak melakukan hal itu, tidak sesuai dengan ukuran Allah kebaikan itu, kita akan dikumpulkan juga, tetapi kita akan dicampakkan ke dalam dapur api. Waduh, adik-adik, sangat mengerikan kalau kita sempat dikumpulkan dan dimasukkan ke dalam dapur api. Ayo, kita mau milih mana? Kalau adik-adik mau milih dikumpulkan dibawa ke dalam kerajaan surga, mari kita saling mengingatkan, saling mendorong, saling menguatkan untuk melakukan kebaikan sesuai dengan ukuran Allah yang Tuhan mau. Tuhan Yesus memberkati. Renungan kita pada saat hari ini cukup sampai sini. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sangat mengucap syukur pada saat hari ini kami sudah merenungkan kebenaran firman-Mu. Dalam firman-Mu itu akan selalu tertanam dalam kehidupan kami, dan kehidupan kami semakin hari semakin melakukan yang baik. Hari ini lebih baik daripada hari kemarin, dan hari esok akan lebih baik daripada hari ini. Terima kasih Tuhan. Inilah doa dan seruan kami harapkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom.